Apa yang harus kita siapkan? Sehingga mohon maaf, Idul Adha tahun ini mesti ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma min ayyamin, tidak akan pernah didapati bilangan hari. Ayyam itu jamak dari kata yaum. Kalau ayyam pakai tasydid, jamak dari kata yaum. Yaum artinya hari, ayyam artinya hari-hari, bentuk jamak. Tayyib. Dari perjalanan hari itu kata Nabi, ma min ayyam, tidak akan pernah didapati bilangan hari spesial. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi, yaitu saat Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari itu, amal Anda langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, tadi kan Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat rumusnya. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Saya turunkan. Yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Khusus terkait dengan bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah mengerjakan amal soleh, Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah. Apalagi kalau amal soleh itu dikerjakan berdasarkan tuntunan Nabi, plus dapatnya dari segi waktu dan dari segi caranya. Yang paling menarik, ini yang paling indah. Kalau Anda sudah mendapatkan cinta Allah, lihat persamaannya. Wah, tafsirkan sama dengan di sini. Lihat plus tambahan, dapat cinta Allah plus kita jadikan equal ke bawah. Orang yang mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama Allah berikan pada orang ini bukan sekedar pahala yang berlipat, tapi Allah akan ampuni semua dosanya. Ketika Allah mengatakan akan ampuni dosa, Allah tidak katakan wa yaghfir lakum dzambakum, itu cuma satu dosa. Tapi ketika Allah menyampaikan dzunubakum, semua dosanya berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada antum, jangankan yang banyak, coba cek. Maaf, saya ambil yang paling minimal. Adakah di antara kita sampai malam ini yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Silakan. Ayo kalau nggak malu angkat tangan. Yang sedikit? Tuh, yang banyak? Banyak banget. Antum pernah dengar kisah Fir'aun? Fir'aun kan sering saya contohkan, jahatnya luar biasa. Tapi saking adilnya Allah, sifat adil Allah memberlakukan sifat kasihnya berlaku untuk seluruh hamba sebelum sampai nyawanya ke tenggorokan. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun, dia mulai menyimpang dengan kedudukannya. Di contohnya sudah ada. Kalau antum sekarang ingin mengikuti, diberikan tawaran, nggak mau diambil juga, antum terlambat, sudah ada yang duluan dibandingkan antum. Dan lebih daripada Anda. Fir'aun punya pasukan, Anda siapa? Fir'aun puncak tertinggi pada saat itu, Anda siapa? Fir'aun ikut Tuhan, Anda tidak. Fir'aun tenggelam, Anda pengen ikutan juga, Anda ketinggalan. Dan keterlaluan, karena Anda tidak sehebat Fir'aun, pengen ikutan, hancur juga. Untuk apa gitu kan? Kalau terlampau letih, coba merenung dulu, lihat dulu, ingat-ingat lagi, ya. Kadang-kadang kalau sudah terlampau letih lupa gitu kan? Hati-hati, lihat, kembalikan ke sini. Ini mohon izin ya teman-teman sekalian, fokus. Allah sudah tawarkan di sini, bahkan langsung dari ayat, langsung diturunkan lewat lisan Nabi-Nya. Ini ada tawaran, amalan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dan kita yakin bahwa kita itu banyak dosanya. Kalau tawaran ini tidak diambil sampai malam ini, Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Barangkali dihidupkan sampai malam ini supaya kita merenung, mungkin besok kita berpulang. Saya tahu kapan pulang. Kalau Anda sudah mendapatkan cinta Allah, lihat persamaannya. Wah, tafsirkan sama dengan di sini. Lihat plus tambahan, dapat cinta Allah plus kita jadikan equal ke bawah. Orang yang mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama Allah berikan pada orang ini bukan sekedar pahala yang berlipat, tapi Allah akan ampuni semua dosanya. Nah pertanyaannya, kalau Anda sadar banyak dosanya, diberi peluang untuk diampuni, kenapa nggak Anda ambil? Tawaran pertama, ikuti Nabi. Ada tawaran, nggak Anda ambil. Tawaran kedua, 10 hari. Banyak di situ, nggak Anda ambil juga. Kalau semua tawaran sudah diberikan, nggak mau Anda ambil juga, Allah perlu menawarkan apa lagi pada Anda? Jadi memang benar kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Jadi kalau ada umat Nabi tidak masuk surga, yang salah bukan Nabi, yang salah bukan Allah, yang salah orang itu karena tidak ingin masuk surga. Tawaran ampunan dosa ada, tawaran pahala berlipat ada, tawaran masuk surga tanpa hisab ada, semua tawaran ini tidak diambil. Lantas yang salah siapa? Nah ini poinnya.
Jadi kalau kita kembalikan ke sini, lihat kalimatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, kalimat dosanya menggunakan kata dzunub. Hati-hati. Saya ingin katakan, demi Allah saya katakan, sepanjang manusia mendapatkan kesempatan hidup, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, sejahat apapun dia masih punya kesempatan untuk berubah. Dan sejahat apapun, Allah dengan keadilan sifat rahmannya akan tetap memberi petunjuk sampai akhir hayatnya supaya dia mau berubah. Ya. Dan hebatnya, ketika Allah mengampuni dosa Anda, lihat kalimatnya menggunakan ya di situ. Wa yaghfir. Ya itu satu di antara jenis anita yang pernah saya ajarkan. Mudhari, hamzah, nun, ya, ta. Kalau diawali satu kata kerja dengan huruf satu di antara 4 ini, maka maknanya ada 3. Present, continuous, future. Sekarang, terus, dan nanti sampai yang akan datang. Perhatikan, sampai Anda berbuat dosa pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya itu tidak terjadi. Perhatikan cara memahaminya. Kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, benar-benar dapat ampunannya, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ciri orang tobatnya diterima, mata pernah salah lihat, dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, maka ketika dicintai oleh Allah, mata ini akan dijaga lagi supaya tidak berbuat maksiat. Kadang-kadang belum sampai ke lokasinya sudah dipalingkan oleh Allah. Begitu mau lewat lokasi A, tiba-tiba ada yang manggil, Pak, gak usah lewat situ Pak, yang kesini aja. Masya Allah. Kenapa? Gak usah nanya. Gini aja belok, gitu kan? Bisa terjadi. Baik, mau makan, makanannya halal, ya, tapi sebagian ada yang haramnya. Antum masuk ke situ, tiba-tiba orang lain dibiarkan saja, antum, Pak, yang ini nggak cocok buat bapak. Kenapa? Gak usah ditanya Pak. Ya, macam-macam. Dan seterusnya. Jadi ada cara gitu kan? Ada cara. Tangan begitu. Ya ditunggu-tunggu proyek disiapkan, padahal ada yang mau nyiap nyogok untuk antum, berikan yang haram, tiba-tiba dikasih, ya ada musibah ini, ada musibah itu, nggak nyampe ke situ, dibuat gagal, bisa terjadi. Dijaga antum sampai tingkat tertinggi untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau hamba naik status menjadi dicintai oleh Allah, dosa diampuni, dijaga diri dari berbuat kesalahan, dan kemudian apa yang terjadi? Amal dinaikkan oleh Allah melebihi amalan jihad fi sabilillah, bahkan dalam jihad visi. Siapa yang tidak merindukannya? Maka ada tawaran kepada kita. Karena itulah para sahabat mempersiapkan 2 bulan sebelum momentumnya. Karena besar tawarannya. Antum ada proyek besar dunia aja siap-siap.